Dahitai bagas tonggo. Ham Tuhan Bapa nami na inagori atas. Sihol majalon nami hata haguluhan na humbamu Bapa. Pargogoy ham hanami. Tondui mo na pasing matuhan na mangurupi hanami. Maidop maurumu Bapa. Jaloham tonggo nami. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo. Amin. Shalom. Hatani Tuhan nagabe ambilan bata aima natar surat bani sada raja-raja bindu 5 ayat sia das hubani ayat 14. Sada Raja-Raja 5 ayat sia das hubani ayat 14. Kalau kita membuka Alkitab itu tertulis dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 34. Jadi ada perbedaan pemenggalan dalam Alkitab dan dalam Bibel. Tapi sarupa do isi ini. Der, hubasa hutongah-tongah ta sonon mahatani Tuhan batta. Anjaha ilayak-layak kon naibatado hubani si Salomo hapentaran pakon pangarusion na bagas tumang pakon bue pamboto usih songon horsik na ito pinilaut bueni. Gabe iatasi hapentaran ni si Salomo ma hapentaran ni segala halak parhapoltakan pakon hapentaran ni halak Masir. Pentaran ia tene humbani ganup jolma, pentaran humbani si Etan halak Esrahi, pakon si Heman, si Kalkol, apa si Darda anak ni si Mahol. Gabetar murmur ma ia bani ganup bangsa si pajuh begu-begu ingkot. Adong do 3.000 upamani, anjaha 1.005 do bueni dodingni. Iboto do masahapkon pasal hayu, humbani hayu ares na ilibanon, das hubani isop na dong tubuh bani tembok. Iboto do homa masahapkon pasal pinahan-pinahan, manuk-manuk, gilok-gilok, pakon deke. Jadi marohan mahalak humbani ganup bangsa, sihol mamboge hapentaran ni si Salomo. Humbani ganup raja na itanohon na mamboge barita ni hapentaran ni ay madas ni. Oras mata ganupan. Nasyam bapa inang idah nasyam do na terjadi pas 17-an. Ibu presiden kita marbulang, bahkan anggo hubuka ma Facebook hampir rata-rata hasomaku ibain ma foto na namar bulang silangan na pas pamasu-masuan na. Tapi adong tong namar komentar salah do posisi ni bulang nih sebelah kanan ni do aturan ni naga naik adong tong. Tapi masih husobut pasalai baku aima ekspresi kebanggaan kita sebagai orang Simalungun. Diakui rupanya keberadaan kita walaupun lang sepaket tene bulang pakon hioni, tapi saya bukan pakar desain jadi saya tidak peduli itu. Tapi yang saya peduli bahwa ternyata melalui penampilan beliau kita memiliki kebanggaan, dan kebanggaan itu kita ekspresikan dalam berbagai hal. Iya kan? Ada mungkin yang WA kawan-kawan, lihat dulu lah ibu presiden kami Simalungun kan, kau Jawa gitu misalnya contoh. Itu bentuk ekspresi kebanggaan. Nah, lalu anggosonai aha mana doma ibahin kita sebagai ekspresi kebanggaan kita, ekspresi sukacita kita, ibagas hapentaran na humbani Tuhan. Apa yang sudah kita perbuat?
Salah satu case untuk menguji hapentaran nahumbani Tuhan. Sonahado sikap nasyam bapainang mensikapi rekaman video khotbah seorang ulama. Bagaimana sikap kita? Itu menggambarkan hikmat kita yang dari Tuhan. Apakah langsung marah, banting piring di rumah, rugi nasyam. Bagaimana sikap kita melihat ketika ada orang yang mengatakan sesuatu pendapat yang ternyata salah menurut pendapat iman kita? Bagaimana hikmatmu mengarahkan dirimu? Anggo bicara soal khotbah ai, adong do istilah kan, ada kenal, ada dekat. Orang yang kenal belum tentu dekat. Tapi dalam konteks Raja Salomo yang memiliki hikmat, maka saya menambahkan satu lagi, yaitu paham. Jadi kenal, dekat, dan paham. Orang terdekat kita belum tentu paham apa yang kita inginkan, padahal sudah dekat. Tapi Raja Salomo paham benar apa yang diinginkan Tuhan. Nah, kalau ulama itu dia hanya kenal kita, apakah kita masih dalam tahap kenal, belum dekat, dan juga belum paham? Itu kitalah yang menjawab. Tapi sekali lagi, ketika ekspresi kebanggaan kita sebagai seorang Simalungun memuncak di hari yang kemarin, bagaimana ekspresi kita sebagai anak-anak Tuhan selama hidup kita ini? Bagaimana bentuk sukacita kita perlihatkan di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah bagi kita menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja? Mengapa tidak kita jadikan status sebagai anak-anak Tuhan adalah status yang luar biasa? Kita telah menerima anugerah keselamatan. Kalau kita bicara Raja Salomo, kita bicara hikmat. Kalau kita bicara hikmat, maka kita mengingat peristiwa yang terjadi, yaitu ketika parohni dua orang inang yang mengaku memiliki anak. Tapi apakah hikmat itu, hikmat Raja Salomo itu hanya pada bagian itu saja? Apakah hikmat yang kita miliki itu hanya ketika kita harus memilih pada hari Minggu kita harus ke gereja atau arisan marga misalnya? Apakah hikmat Tuhan itu ketika kita memilih ke gereja dan kita meninggalkan arisan itu, maka kita katakan kita sudah berhikmat? Hati-hati. Apa yang di dalam pikiranmu ketika kamu di gereja? Gak tidak pilih kita hu gereja, tapi pikrata bani acara ai. Sudah nih panggang ai bah, nai foto, nai upload panitia misalnya. Tapi yakinlah hikmat Tuhanlah yang membimbing nasyam bapainang roh hu gerejaon bani panorangon. Tapi hikmat Tuhan tidak mengajarkan kita mengatakan mereka yang tidak gereja tidak punya hikmat Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Halaniaha, hapentaran nahumbani Tuhan, mari kita baca di dalam Sada Raja-Raja Tolu ayat sia. On mapanginduan ni Raja Salomo. Basa hita riap ge, Sada 2 Tolu. Halaniai bere hama au ubani jabolon muon uhur na pantas lau manggom-gom bangsa muin ase huboto manirang namadear humbani nama sambor ay mitor ise mangasup manggom-gom bangsamu na bagal hapentaran na humbani na ibata ay ma ase iboto kita manirang namadear humbani nama sambor. Jadi nahado hapentaran na adong bata mensikapi rekaman video ai. Marah do na siyam? Utik pandita.
Senyum dona siam. Seorang kawan mengirimkan, aula memang lang huidah video ai. Sebelum nih, seorang kawan bertanya pada saya, gimana sikap kita bro? Katanya. Saya katakan, kita harus marah. Tapi marah kita harus pada ruang yang tepat. Nah bentuk nih, nah dalan ase patugah kon hubani PGI. Ase si dia mah holi, nah melanjut konai. Ada kemarahan yang tepat. Apakah kita tidak marah ketika kita dikatakan menyembah sesuatu yang apa? Jin katanya ya. Walaupun orang bilang Tuhan tidak perlu dibela kawan katanya. Bani rom no kanai bagas nih habayakon ni naibata. Bagas nih hapentaron ni naibata. Tapi hapentaran na humbani nebata membimbing hita manirang nama dear pakon nama sambor. Jadi kalau kita bicara soal hikmat Bapak Inang, kita sering berfokus pada hikmat itu sendiri. Tapi ketika kita melihat ahaduna masa bani Raja Salomo ijia, ternyata hapentaran na humbani nebata ai bukan suatu hal yang datang tiba-tiba. Tapi tersurat doa bani sada raja-raja bindu tolu ayat tolu ya tahun ijai holong do uhur ni Salomo mangidah Jehovah marparlaho do iya bani aturan ni bapani si Daud. Ternyata hubungan itu sudah terjalin dengan baik dalam kehidupannya. Lalu ketika kita sering sekali meminta hikmat, berikan hikmat-Mu Tuhan. Tapi bagaimana sikap kita? Layakkah kita untuk diberikan hikmat dari Tuhan? Taluk dohita gabi ianan hapentaran ni naibata ai. Sonahaga ni guluhta sadokahon. Apakah memang kita sudah benar-benar menghidupi keselamatan kita itu? Apakah kita memang sudah benar-benar bertanggung jawab atas panggilan Tuhan itu? Nah, nasyam Bapa Inang hinargani Tuhan. Sonari pakai nasyam hapentaran na humbani na ibata. Pilih nasyam na dua on, salah sada. Saya catat begini. Maukah kita menjadi orang yang didatangi oleh orang lain ketika mereka dalam permasalahan? Oke? Dan yang kedua, maukah kita datang menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam pergumulan? Nah, ijana pilih nasyam. Yang pertama, yang kedua. Kalau bisa dua-duanya pendeta. Kalau bisa tiga-tiganya pun pendeta. Pendeta pun kami pilih katanya. Pilihlah salah satu coba. Hikmat akan membawa kita memilih dua-duanya. Tapi lebih terutama adalah yang kedua. Yang kedua, ketika kita memberikan diri kita hadir di tengah-tengah mereka. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi tempat pengaduan mereka. Tapi persiapkan dirimu terlebih dahulu hadir bersama dengan mereka. Itulah hikmat. Hapentaran na humbani naibata. Jadi humbani hita haganupan, ang ipardiation hita teks ni ambilat tahun, memang ini menggambarkan bagaimana kebesaran, keagungan Raja Salomo. Tapi di balik itu semua ada pelajaran rohani bagi kita. Pelajaran sonahado sasitong ni hita manggoluh selaku halak namar hapentaran. Mari kita lihat satu persatu. Di dalam ayat 10 ya tahun doijai gabe iatasi hapentaran ni si Salomo mah hapentaran ni segala halak parhapoltakan pakon hapentaran ni halak masir. Dia punya hikmat yang luar biasa. Lalu pentaran ia humbani ganup jolma. Gabe tar murmur ma ia bani ganup bangsa si paju begu-begu. Ayat 12. Adong 3,000
uppamani. Anjaha 1.005 do bueni do ding. 1.005 lah. Lang sada 200 dene. Anggo 1.005 sada 200, 400. 1.005 do ding ni. Ado kan? Iya kan, anggo 1.005 sada 200. 1.005 do ding. Apa yang mau dibagikan? Hubatta marhitehon hataon. Marhitehon nini ijai adong 3.000 uppamani 1.005 do bue do dingni iboto do masahapkon pasal hayu. Artinya apa? Kehadiran Raja Salomo dapat memberi makna bagi orang lain. Ketika dia menciptakan nyanyian, dia menghibur mereka yang sedang bersedih. Ketika dia menuliskan Amsal, dia memberikan pengajaran kepada mereka. Bahkan bani ayat naparpudi marohan ma halak humbani ganup bangsa sihol mamboge hapentaran di Salomo. Artinya dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi Raja Salomo, dia memakai hikmat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia memakai hikmat yang ada pada dirinya untuk menjadi makna, untuk menjadi penghibur, untuk menjadi pengajar, untuk memberikan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Bahkan ya tahun bani halak si paju begu-begu. Artinya hidupnya menjadi kesaksian bagi sesamanya. Itulah makna ibere Tuhan hapentaran hubani. Sonari ado makna nadomma ibain hita patuduhkon nadomma marhapentaran hita. Apakah kita sudah bisa menjadi solusi bagi persoalan orang lain? Apakah kita bisa membawa kedamaian di tengah-tengah perseteruan? Apakah kita bisa tetap dalam kesabaran ketika orang lain menginjak-injak kita? Ketika orang lain menghina kita, bahkan ketika orang lain menghina Tuhan kita, masih mampukah kita tetap memberikan makna kehadiran kita? Jadi sedo nalau makatahon cip anggo marhapentaran maningon gabi pencipta lagu imbang ni situa Febri mahita. Tapi melalui firman ini Tuhan dengan jelas katakan, pakailah hikmat dari Tuhan itu untuk menjadikanmu bermakna di tengah-tengah kehidupanmu. Apa makna yang mau kita tunjukkan? Apa makna yang mau kita berikan bagi sesama kita? Aima ase isobu tijon sedo nalau pa bagal-bagal hon Raja Salomo. Karena memang dalam perjalanan kehidupannya kita bisa berdebat. Madabu do iya, bani dosa. Tapi bukan itu yang mau kita renungkan saat ini. Tapi bagaimana Salomo yang sudah memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan memperlengkapi dia dengan hikmatnya. Itu pesan teologisnya. Sepanjang kita berhubungan dengan baik, mengenal Tuhan lebih baik dari sebelumnya, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Dan ketika Tuhan sudah memperlengkapi kita, pakailah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagikan itu juga untuk sesama kita. Nah, siapa inang hinarkan itu Tuhan. Pertanyaan sederhana lagi, apakah kita sudah berhikmat? Coba lihat dulu kanan kiri kita. Anggo memang iman rut uhur nasyam berhikmat nuna sebelah kanan sebelah kiri hatahon, Tuhan memasu-masu ham. Berarti berhikmat do genuban kan? Berhikmat kan? Sasitong ni hikmat itu tidak terlihat dari wajah kita. Lang adong beda anak. Lang termasuk lang taridah humbani akulata. Anggo yaton kita orang yang berhikmat pendeta harus seperti Salomo. Yang tampan mungkin, berarti aku gak berhikmat lah kan? Yang badannya six pack mungkin, aku enggak lah.
Tapi hikmat itu diperlihatkan melalui sikap kehidupan kita. Bagaimana ketika kita manirang nama dear pakon nama sambor. Tapi haganu panai ripuni aima bani ayat na parpudi bani Roma no kanai. Roma no kanai. Bani tata ibadah bani wartat tapi kado. Oleh dia, untuk dia, dan bagi dia kemuliaan. Itu tujuan hikmat, ya kan? Bukan seperti, ya mungkin seperti apa itu Pancasila ya, untuk rakyat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu pilkada ya. Tapi firman Tuhan mengatakan hikmat itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya aima ase bani ayat sia takas do isobut bani sadar raja-raja 5 ayat sia ondo pesan berikut nih kumbani teks on. Layak kon naibatado hubani si Salomo hapentaran. Artinya apa? Tuhanlah sumber hikmat. Ulang lepak kita. Porluhur ta hapentaran, HP pangindo hita, hubani sumber na hurang pas. Pado sumber na hurang pas soal hikmat dah. Roh nasyam hu ado sunarion, Gunung Bromo. Ado kan? Gunung Kawi, butuh ham nanti. Gunung Kawi. Lang Gunung Salak na Bogor. Banyak tempat yang memberikan hikmat. Tapi apakah hikmat itu yang benar? Apakah hikmat itu bisa manirang nama dear pakon nama sambor? Tapi takas ia tahun ijon. Orang yang berhikmat, maka kehadirannya pun dapat dirasakan oleh sesamanya. Itu hikmat. Jadi berhikmat bukan hanya soal kita rajin ke gereja. Berhikmat bukan hanya soal kita rajin di hut partupuan atau AHP gorani. Tapi hikmat juga, sekali lagi saya katakan, hikmat juga bekerja dalam hal-hal yang lain. Ibagas keluarga, ibagas horja. Jadi sonaha dohita misalnya nasyam na guru yang berhikmat. Sebagai PNS yang berhikmat. Mungkin hal ini dong ijon mungkin calon-calon pimpinan daerah yang berhikmat. Ai perlu dai. Hal ini gatido calon-calon pimpinan daerah hon salah mencari hikmat. Jadilah pimpinan daerah yang berhikmat. Jadilah mungkin kita calon-calon ketua RT yang berhikmat. Langgar ijon Pak RT. Jadi pengusaha yang berhikmat. Agar setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan namaku. Karena itulah yang dilakukan Salomo. Dia menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya tahun ijai si pajuh pigu begu, ase mananda hapentaran ni, aima hapentaran na humbani Tuhan. Artinya dengan kata lain, mereka bisa mengenal Tuhan melalui Salomo. Sudahkah orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita? Sudahkah orang mengenal Kristus lebih dekat lagi melalui sikap hidup kita? Atau bahkan yang paling lebih sederhana lagi, saya senang lebih sederhana, sudahkah anak-anak kita mengenal Kristus lebih dalam lagi melalui kehidupan orang tuanya? Karena pengenalan akan Tuhan yang ada pada Salomo itu terjalin dan tidak terlepas dari peranan Raja Daud. Jadilah orang tua yang memang menjadi saksi Kristus. Nah parpudi sahali. Yang kedua parpudi kan? Lang pala.
Tadi pagi subuh saya dapat WA dari seorang teman tentang tulisan tentang kemerdekaan dari Putu Wijaya kalau nggak salah itu. Seorang yang bernama Merdeka, bla 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 bla, panjang kali lah pokoknya. Intinya adalah merdeka itu adalah pengorbanan. Berarti kita sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan. Kemerdekaan maluah kita humbani hamatean. Maluah kita humbani parjabolonon dosa. Tapi itu membawa pengorbanan bagi kita. Sirsir dohita berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pesannya. Hapentaran na humbani naibata aimana makasomani mangurupi hita. Sirsir berkorban. Sirsir gabe saksi Kristus. Jangan perpudi sahali. Kita bisa memberikan makna. Kehadiran kita bisa menjadikan makna yang baik bagi sesama kita. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi kita boleh bangga. Ibu Presiden kita pakai bulang. Bangga. Nalang boydo sadarion marbulang. Marbulang nasiam kan pasti masih marbulang nang. Inang Ibu Presiden pun marbulang katanya kan. Tapi pun tunjukkan juga ekspresi kebanggaan kita, sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebenarnya yang terpenting.